Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Bagaimana aktivitas pada hari ini? Semoga semuanya sukses, seperti harapan Anda semua dan harapan kita semua. Ya, kesempatan ini Pak Jana di Bimbel Matematika SMP dan SMK, atau Bimbel Matematika SMK dan SMP. Pak Jana senang mengajak Anda semua untuk belajar bersama-sama matematika. Kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana mencari koefisien korelasi dengan menggunakan Excel. Ya, jadi ada dua variabel. Dua variabel itu kita misalkan saja adalah variabel X dan Y. Nah, sebelum kita bicara tentang dua variabel X dan Y, tentu pertama-tama kita akan menggunakan suatu alat, yaitu adalah rumus koefisien korelasi. Nah, seperti apa rumusnya? Nah, ini rumusnya. Ya, rumus koefisien korelasi. Nah, kalau ada dua variabel, katakan saja adalah variabel itu adalah X, Y, ya, X dan Y. Maka koefisien variasi itu korelasi itu dinyatakan sebagai rumus ini. Kalau kita baca di sini ada XIYI. XIYI itu hanya I-nya indeks ya, yang menyatakan urutan dari data masing-masing. Nah, ini bagian yang pertama. N-nya itu adalah banyaknya data, banyak pasang data X dan Y. Kalau digambar dalam diagram, itu adalah banyaknya titik pasangan koordinat X dan Y. Nah, bagian yang pertama ini bagian pembilang, sigma, ya sigma itu jumlah, jadi jumlah XI kali YI, kemudian dari 1 sampai N, ya banyaknya jumlah dari XI kali YI, dari 1 sampai N, dikalikan banyaknya data pasangan X dan Y. Kemudian dikurangi dengan jumlah XI dikalikan jumlah YI. Ya, I-nya di sini sama dari 1 sampai dengan N. Kemudian dibagi akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari ini yang di bawahnya tanda akarnya apa? N kali jumlah XI kuadrat dikurangi jumlah kuadrat dari XI dikalikan akar kuadrat N banyaknya data pasangan X dan Y dari jumlah Y kuadrat, jadi N kali jumlah Y kuadrat dikurangi kuadrat dari jumlah Y. Ya, itu adalah rumusnya. Nah, sekarang kalau ada data X dan Y, kita misalkan ini data X dan Y, mana datanya? Kita tulis dulu datanya. Ya, ini kita buat dulu kolom X dan kolom Y untuk menuliskan data. Ya, kita buat dulu kolom-kolomnya. Ya, ini kolomnya. Kolom yang pertama adalah untuk data X, dan kolom kedua untuk data Y. Nah, kemudian datanya mana? Data X itu adalah ini sudah saya buat. Cuma ini bukan dari bukan dari data sesungguhnya. Ini data rekaan saja. Jadi hanya sebagai suatu simulasi. Ya, ini data X, data Y. Kemudian
untuk mencari nilai korelasi antara X dan Y, tentu kita akan gunakan rumus. Ya, rumusnya ini. Cuman kalau kita scroll ini rumusnya nggak kelihatan, maka saya pindahkan di sini rumusnya biar kelihatan. Ya, saya pindahkan di sini. Atau saya tulis ulang, saya copy di situ. Jadi apa yang dia perlukan? Yang diperlukan adalah jumlah X, jumlah Y, berarti kolom X dan Y kita perlukan. Ya, ini kolom X, kolom untuk data X, dan adalah data Y. Ini kita akan jumlahkan. Ya, oke. Jadi ada dua sudah. Jumlah kolom X, kolom Y, jumlahnya kita perlukan. Kemudian ada kolom XY, kolom X kuadrat, dan kolom Y kuadrat. Ya, ini adalah kolom X kuadrat, kemudian ini untuk Y kuadrat. Oke, kemudian ini adalah untuk kolom XY. Ya, oke. Sekarang kita buat kolom-kolomnya. Kita buat kolom-kolomnya. Oke. Ya, itu kolom-kolomnya untuk data yang kita perlukan. Nah, sekarang kita olah datanya. Kita akan menjumlahkan apa? Nilai X. Kita akan menjumlahkan nilai X. Nilai-nilai X, data-data X ini. Oke, 45, 65, dan seterusnya sampai 46 ya. Kemudian kita juga akan menjumlahkan apa? Nilai Y. Kita jumlahkan. Kita juga akan menjumlahkan X kuadrat. Jadi data X ini kita akan cari kuadratnya. Gimana caranya? Sama dengan kita sebentar. Oke, sebentar, kita tulis dulu. Ya, kita blok dulu. Nah, ini masalah teknis ya. Oke. Oh, ternyata sudah ada ini bilangannya, saya hapus dulu ya untuk simulasi. Baik. Kita hapus dulu karena ini ada simulasi tadi. Ya, sudah kita hapus. Nah, nilai X-nya kita kuadratkan. Jadi ini sama dengan semua nilai X kita kuadratkan. Sama dengan mana kita arahkan apa kursor kita di 45. Ini nilai X yang pertama. Ini kita pangkatkan 2. Berarti ini pangkat tanda payung 2. Enter. Oke. Kemudian kita copy ke bawah. Dengan kita taruh apa nih? Kursornya di bagian sel ini. Sel hasil perpangkatan yang pertama ini. Nah, di pojok kanan bawah ada tanda silang hitam. Tekan. Ya, ditahan. Klik, ditahan. Kemudian ditarik ke bawah. Ya, itu hasilnya. Ya, dari semua data X ini atau dari semua kuadrat dari data X ya, oke. Kemudian juga data Y. Data Y akan kita kuadratkan semua. Berarti juga sama seperti tadi perlakuannya, sama dengan kemudian kursor kita klik di data Y yang pertama. Kemudian pangkat. Oke. Tanda payung. Kemudian 2. Terus enter. Nah, ini adalah data Y. Seperti tadi, kita copy ke bawah. Dengan cara apa? Taruh kursor di pojok kanan bawah, ada tanda silang hitam. Ya, mengecil tandanya. Kemudian tekan
apa namanya, mouse-nya di sebelah kiri, tarik ke bawah. Ya, oke, lepas. Ya, oke. Kemudian yang kolom I kali YI, kita isi perkalian dari apa, nilai X kali nilai Y, sama dengan, oke, taruh di data X yang pertama, kursornya di situ, oke. Terus kali dengan tanda bintang. Ya, ini adalah X, kemudian kali Y. Taruh di kolom Y, data yang pertama, apa kursornya, klik. Oke, sudah, kemudian di enter. Ya. Nah, dari sini seperti tadi di pot taruh kursor, ya, ini gede ya. Tanda apa tambah kursornya, taruh di apa pas pojok kanan bawah dari hasil perkalian data X dan Y tadi. Nah, sekarang kursornya hitam, tambah tanda hitam ya, ada tanda tambah hitam, klik, drag, jangan dilepas ya, klik mouse sebelah kiri, kemudian drag ke bawah, jangan dilepas sampai selesai ya, baru dilepas. Nah, sekarang kita sudah mengerjakan apa? Mengerjakan data X kuadrat, data Y kuadrat, kemudian data X kali Y. Nah, sekarang masing-masing ini, masing-masing nilai X, nilai Y, X kuadrat, dan X kali Y, ini diperlukan jumlahnya. Di mana menurut jumlah? Ya, di sini ya. Nah, di sini. Di bagian bawah setelah data ya. Oke, kita jumlah dengan cara bagaimana? Taruh kursornya di sini. Lihat ya, ini. Gerak, itu kan. Nah, taruh di situ. Kemudian kita lihat di apa, toolbar atas, lihat ada apa? Ada tanda sigma. Ya, kita klik tanda sigma ini, klik. Nah, langsung otomatis dia apa? Ngeblok, membuat blok. Ada garis titik-titik melingkar. Berarti ini aktif, kena semua ya, sudah ya. Semua data X sudah kena semua. Kalau sudah seperti itu, tinggal kita enter. Ya. Oke, kelihatan belum? Hasilnya belum kelihatan? Ya, tadi hurufnya kita ganti ya warnanya. Sekarang kita akan mencari jumlah berikutnya. Masing-masing kolom akan kita jumlahkan. Caranya gimana? Ini mudah. Taruh di jumlah ini, jumlah dari X. Paling bawah ya, di sel jumlah dari X. Kemudian taruh kursor di pojok kanan bawah dari sel itu, sel jumlah X ini. Klik, ditahan, drag ke kanan. Oke. Nah, sekarang sudah kita dapatkan jumlah semuanya. Tinggal masukkan ke dalam rumus. Oke, siap masuk ke rumus? Ya, baik, kita coba bersama-sama masukkan ke rumus. Ya, kita akan masukkan. Tulis dulu apa? R, X, Y. R, X, Y. Nah, R, X, Y. Sama dengan ya? Sama dengan. Nah, ini yang terbaca. Nah, sekarang tentu kita akan membuat apa hitung-hitungannya. Baik, kita buat hitung-hitungannya, yaitu adalah nilai-nilai ini yang sudah kita dapatkan ini. Nah, oke. Paham kalian ini nilai-nilai yang kita dapatkan di hubungannya dengan simbol-simbol yang ada pada apa? Pada rumus. Paham ya? Bahwa 530 ini apa tadi ini? X dijumlahkan, ya kan? Nah, kalau X jumlahkan itu ada simbol sigma XI. Nah, jadi ini sigma XI. Kemudian ini adalah sigma YI.
ini adalah sigma X kuadrat. Berikutnya sigma Y kuadrat. Dan yang terakhir ini adalah sigma X kali Y. Ya gitu ya. Nah, jadi IY itu ngeribetin ya. Ya, tapi nggak apa-apa karena itu memang menunjukkan indeks. Artinya masing-masing data ini I-nya dari berapa, dari 1 sampai berapa banyak data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini mulai dari 1 masing-masing ya, dari 1 sampai dengan 10. Jadi banyaknya data ada berapa? Ada 10. Baik, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Kita mulai dari pembilang dulu. Siap? Kita mulai dari pembilang terlebih dahulu. Pembilang itu apa? N. N-nya berapa sih? N-nya 10. 10 banyaknya data ya. Banyak pasangan antara X dan Y ya. Ada 10. Kemudian ini dikalikan dengan apa? Jumlah X kuadrat. Mana jumlah X kuadrat? Kita lihat kolom E ya ke bawah, yaitu ada berapa? 30204 ya. Diklik di situ. Oh, ini belum. Oke, sorry. Ini tadi belum kasih tanda sama dengan ya. Sama dengan dulu. Ya, setiap rumus mengerjakan mengisi hitung-hitungan pada setiap sel itu harus ada sama dengan terlebih dahulu. Sama dengan berapa? 10 kali berapa? Sigma kuadrat. Berapa tadi? Kolom X kuadrat, lihat ke bawah, klik di situ ya. Nah, kalau ini ada aktif, ini ada garis muter, step-step muter itu berarti aktif, berarti benar ya. Lanjut, diapakan? Sorry, bukan X kuadrat ya, salah kita ngisi, kita hapus dulu. Jadi kali dengan apa? Yang atas ya tadi ya, yang pembilang ya, X kali YI. X kali YI itu ini, ya kan? Kemudian dikurangi perkalian dua buah bilangan. Makanya saya pakai tanda kurung, kita pakai tanda kurung. Apa? Yaitu adalah XI. Jumlah XI kali jumlah YI. Mana itu jumlah XI ini? Lihat kolom XI di tabel, klik di situ. Itu jumlah XI, kemudian dikalikan dengan jumlah YI ada di kolom sebelahnya, klik ya kan. Oke, hasilnya ini untuk mengurangi apa? Perkalian 10 dengan sel 2I25. Jadi ini adalah sel-sel ya yang ditulis di sini karena ini rumus. Kita langsung ke sel ya, alamat selnya. Baik. Nah, ini hasil pengurangan ini merupakan suatu nilai. Nilai apa sebagai pembilang ya. Ini makanya nih kita kasih kurung lagi ya. Oke, pembilang sudah selesai nih. Langsung kita mengerjakan penyebut. Nah, berarti menyebut dibagi. Oke, yang di bawah tanda akar yang pertama, akar pangkat 2 yang pertama ya, di bawah ini. Mengerjakannya dari mana? Pakai tanda akar nggak ada ya, adanya pangkat. Maka kita mulai dari depan. Nanti selesai baru kita pangkatkan setengah ya. Dari sini dari depan, N kali XI kuadrat. Nah, N-nya berapa? 10 kali jumlah XI kuadrat. Jumlah XI kuadrat kita lihat kolom XI di bagian bawah merah ya. Klik di situ. Ini tandanya aktif ya, muter. Kemudian diapakan? Kemudian lihat nih rumusnya, dikurangi. Ya, dikurangi dengan apa? Jumlah XI yang dikuadratkan atau kuadrat jumlah XI. Kolom XI mana? Ini kolom XI. Jumlahnya di bawah 530. Klik ya, selnya muncul. Lihat itu, kemudian tanda payung berarti pangkat. Tanda payung berarti pangkat.
Oke, pangkat, ya. Pangkat berapa? Pangkat 2. Nah, hasilnya mana? Hasilnya, ini satu bilangan ya. Ini satu bilangan, maka kita kasih kurung nih. Ini 10 kali, ya, 10 kali ini, jumlah N, jumlah kuadrat, dikurangi kuadrat jumlah X ini adalah satu bilangan. Ya, kasih kurung, double kurung nih. Nah, satu bilangan ya. Kemudian dipangkatkan berapa? Kan ini di akar pangkat 2. Berarti di pangkat berapa? Kalau akar pangkat 2 berarti dipangkatkan dengan setengah. Oke, pangkatkan setengah ya. Baik. Nah, sekarang bilangan ini yang pertama tadi, akar, dibuat tanda akar pangkat 2 dari N kali SI kuadrat kurangi jumlah kuadrat SI, ini satu bilangan. Ya, sudah dipangkatkan setengah, berarti sudah ditarik akar pangkat 2-nya. Nah, ini karena ini satu bilangan akan kita kalikan dengan bilangan lain, maka ini pakai tanda kurung. Tanda kurung sampai di sini ya. Nah, ini tanda kurung, satu bilangan. Dikalikan. Nah, dikalikan berarti apa? Dikalikan ini, tanda kali ini ya. Ini di sini. Lihat rumus nih. Kali berarti apa? Bintang. Oke. Dengan apa? Dengan suatu bilangan. Yang ada di dalamnya adalah, kita kerjakan dulu yang dalamnya. N-nya 10 kali Y kuadrat, jumlah Y kuadrat. 10 kali jumlah Y kuadrat. Kali berarti tanda bintang. Y kuadrat adalah ini, di kolom YI. Lihat, di kolom Y kuadrat nih. Nah, klik di situ, oke. Muter, itu ada klik muter berarti aktif. Kemudian dikurangi. Dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan kuadrat dari jumlah YI. Mana jumlah YI? Jumlah YI ini ya. Nih, di kolom YI ya, ke bawah ada jumlah YI, sigma YI. Nah, kita klik di situ, kemudian kita pangkatkan 2. Tanda payung 2. Ya, ini ada suatu bilangan. Nah, suatu bilangan dari 10 ini, dari 10 kali H25 kurangi F25 pangkat 2 ini ada satu bilangan. Nah, ini kita pangkatkan berapa? Di akar nih. Akar pangkat 2 berarti dipangkatkan berapa? Pangkatkan setengah. Akar pangkat 2 berarti dipangkatkan dengan setengah. Ya, oke. Ya. Oke, nah sampai di pangkat setengah ini satu bilangan. Satu bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang di depannya. Makanya nih, apa namanya, tanda kurungnya kita bikin double. Ya, oke. Double. Nah, sekarang pembilangnya tadi sudah kita tutup dengan kurung. Ya, awal dan akhir satu bilangan. Nah, sekarang penyebutnya. Penyebutnya ini ada dua faktor. Ya, dua faktor, yaitu adalah yang pertama akar pangkat 2 sampai di sini. Kemudian dikali akar pangkat 2 lagi ini. Ya, dua faktor. Tetapi ini satu bilangan, menjadi satu bilangan setelah dikalikan, maka itu kita kasih tanda kurung, baik tanda kurung akhir maupun tanda kurung awal. Di sini nih, ini lihat ya. Oke, mudah-mudahan berhasil. Selesai, kita enter. Nah, itu hasilnya. Bagaimana? Mudah bukan? Ya, memang perlu ketelitian. Nah, sekarang kalau misalnya itu banyaknya data tidak sama dengan 10
dan kita akan bikin otomatis ya. Kalau ini kan ada tadi ada tidak otomatis ya, perkalian dengan 10, n-nya kita ganti 10. Kalau otomatis gimana? Otomatis n-nya itu kita bikin apa dengan menggunakan count. Ya, baik. Nanti perhatikan ya, rumusnya itu ada di kolom ini ya, kolom fx ya, kolom fx ini di bar ini adalah apa namanya, hitung-hitungan kita ada di sini kelihatan. Ya baik, kita coba kalau kita menggunakan count jadi otomatis nanti berapapun apa pasangan datanya itu kalian bisa menggunakan rumus itu. Dan kalau misalnya datanya ini kamu rubah-rubah, oh ternyata salah, dirubah udah otomatis ya, gitu. Oke, kita bikin otomatis lagi. Oke, ini akan kita perbesar, ya lebih jelas ya. Fontnya ya, fontnya maksud saya R X Y sama dengan ya, oke. Nah, ngopi rupanya dia mempermudah kerjaan kita, tapi kaget ya. Ya, oke. Sekarang n-nya kita ganti dengan count. Jadi kita bekerja dari mana dulu? Dari pembilang dulu. 10 yaitu n-nya kita ganti count. Count. Count dari apa? Count dari xi kali yi. Jadi tulisannya gimana? Count ya, kurung buka. Kita tinggal lihat apa yang kita jumlahkan adalah banyaknya ya, banyaknya data xi yi. Mana? Nah, ini. Kita klik di sini xi, taruh sampai ke bawah ya, di drag ya ke bawah. Nah, itu kemudian kita kalikan dengan berapa? Dengan xi yi. Kali dulu nanti akan muncul ya. Nah, kali jumlah xi yi. Ya. Sorry, ini ada kesalahan. Ada kesalahan, saya ulang lagi. Ini mestinya sama dengan count ya. Kita ulang lagi. Sorry. Nah, ini mestinya sama dengan count. Oh, kecil ya. Belum kita besarkan. Kita besarkan dulu. Nanti nggak kelihatan. Oke. Ya, sama dengan kecil lagi. Kita coba perbaiki. Nah, sama dengan ya, oke sudah ya, count kurung buka apa jumlah apa perkalian dari apa, dari XIFI. Nah, kita lihat XIFI-nya, klik di bagian pertama, sel pertama sampai sel terakhir dari perkalian XIFI. Sudah? Ya. Baik, kemudian langsung aja kita kalikan. Ya. Ada kesalahan lagi nih. Nah, ikonnya nggak mau besar ya. Ya, sama dengan kita langsung kurung coba. Kecil ini. Mau memperbesar. Ya, kita perbesar. Kita cari yang besar. Atau mungkin perlu kita ganti selnya dulu ya. Baik. Kita ganti selnya, kita pindahkan di bawah sini. Dan ini ada masalah di situ, ada yang nempatin kelihatannya. Ya, coba kita pindah di sini. Ya, sama dengan count
ya, kurung buka, ya kan, klik, nah sini ke bawah, oke, tentu kurang tutup nih ya, kurung tutup, kemudian kali dengan apa, jumlah XIFI di bawahnya nih, nah, klik, oke, kemudian dikurangi dengan apa, perkalian dari jumlah XI dan jumlah YI, ya XI dengan jumlah YI. Ya, kita buka karena itu adalah suatu bilangan hasil kali. Ke mana? Jumlah XI ini dikalikan jumlah FI. Kok FI? YI maksud saya. Nih, ya kan? Kurung tutup. Oke, ini sudah selesai. Tetapi, ini karena sebagai pembilang, dari count depan ini sampai dengan ini adalah, sampai dengan yang belakang ini, F25 ini, perkalian ini adalah satu bilangan. Sebagai pembilang, maka kita jagain ya, dijagain dengan tanda apa, kurung. Oke, lihat kurungnya berpasangan ya. Nah, baik, betul berarti kemudian pembilangnya sudah. Sekarang kita mikirin yang penyebutnya, bagi ya, penyebut berarti bagi. N tadi apa, N tadi kita ganti dengan count ya, count kurung buka, kurung buka, apa, itu adalah count dari apa, dari X kuadrat, jumlah X kuadrat. Mana jumlah X kuadratnya? X kuadratnya ya dari sini. Ini sebanyak berapa? Sebanyak ya, count ini 10 ya. Nah, kurung tutup. Oke, dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan jumlah apa? X kuadrat. Jumlah X kuadrat mana? Ya, kita klik di jumlah X kuadrat. Baik. Oke, sudah. Nah, kemudian dikurangi. Dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan kuadrat dari jumlah X. Jumlah X-nya mana nih? Kita lihat, klik di situ. Ya, muter masih ada garis muter berarti aktif. Ya, kita bisa menuliskan rumus terus. Kemudian dipangkatkan dengan berapa? Dengan 2. Nah, hasil apa? Hitungannya ini kan satu nilai, ya kan? Maka kita pakai kurung satu nilai yang nanti akan siap untuk dioperasikan dengan oleh suatu operasi. Ya, ini operasinya apa? Berikutnya adalah operasi hitung apa, akar. Jadi ini menjadi pangkat karena akar itu tidak ada di sini, kita gunakan pangkat berapa? Pangkat setengah, pangkat 1/2, kurung tutup. Oke, setelah kita pangkatkan dengan 1/2 bilangannya tadi dari count ini, ya ini kan satu bilangan, maka kita kurung lagi nih, kurung tutup. Nah, kurung awal kita juga mulai jadi berpasangan. Oke, ini adalah suatu nilai yang akan dikalikan kali dengan apa? Dengan ini, kali akar ini. Apa ini? N-nya kita kali dengan count. Nah, mana? Y kuadrat I. Jumlah Y kuadrat I mana? Jumlah, ya, Y kuadrat mana? Y kuadrat adalah ini ya kan? Jadi kita cari nih banyaknya nih, count-nya nih dari sini sampai sini, sampai bawah ya. Masih muter-muter ya. Ada garis muter-muter. Oke, Mas, betul. Oke, nanti kalau salah kita ulang lagi. Kurung tutup. Ya, oke.
dikalikan dengan apa? Jumlah Y kuadrat. Y kuadrat di mana? Nih kolom Y kuadrat. Nah, ini nih. Nih kan sigma Y kuadrat nih kan. Nah, loh, hilang nih. Ternyata hilang. Tadi kita ada kesalahan berarti. Nah, sekarang karena ada kesalahan, baik, ini belum ada apa tadi? Belum ada kali nih rupanya ya. Nah, dia di bawah, di atas. Di atas ya, di atas ya. Ini di pita ini. Ya, oke. Ini baru count ya. Nah, count kemudian kali. Ya, dikalikan. Belum kali tadi masalahnya sehingga lepas. Tapi bisa dilihat di atas ya. Baik. Kali dengan apa? Jumlah Y kuadrat. Nih. Oke. Kemudian dikurangi dengan apa? Jumlah Y dipangkatkan 2. Atau kuadrat jumlah Y. Ya, dikurangi dengan jumlah kuadrat Y. Mana Y kuadrat? Y-nya mana? Y-nya dikuadratkan. Y-nya adalah ini. Lihat kolom Y di tabel. Sigma Y ya. Klik di situ. Oke. Lihat tuh di atas. Dipangkatkan 2. Valium 2. Kemudian dari count ini sampai pangkat 2 ini kan satu bilangan. Nih, hasil pekerjaan ini satu bilangan. Maka pakai tutup ya. Dijagain dengan kurung buka dan kurung tutup. Nah, berpasangan itu. Nah, sekarang diapakan? Nah, di akar pangkat 2 berarti dipangkatkan dengan setengah. Nah, oke. Baik. Nah, dari count ya sampai dengan ini tutup terakhir ini pangkat setengah ini berarti akar pangkat 2 dari ini nih. N kali sigma Y kuadrat kurangi apa sigma kuadrat Y. Nah, apa kuadrat dari sigma Y maksud saya. Oke, itu satu nilai. Makanya di apa? Diberi kurung. Ya, dijagain. Ini jagain untuk kurung akhir, nutup. Ini ada pembuka di sini di depan dan di belakang dikasih tanda kurung. Oke. Baik. Nah, sekarang akar pangkat 2 yang depan dikali dengan akar pangkat 2 yang di belakang ini satu nilai untuk membagi. Oleh karena itu juga satu nilai ini. Maka diawali dengan kurung dan ditutup dengan kurung. Ini kurung tutupnya nih di belakang. Oke. Awalnya mana? Awalnya mulai dari pembagi untuk membagi ini. Bagi. Nah, mana? Setelah bagi ya, per itu kelihatan ya. Nah, itu buat kurung buka. Oke, selesai. Sekarang kita coba enter. Nah, bagaimana hasilnya? Sama. Ini otomatis mau ditambah sisipin. Ini nanti N-nya ini akan otomatis berubah nilainya. Ya, baik. Jadi, sekarang sudah kita dapatkan apa namanya nilai dari koefisien korelasi X dan Y dengan dua cara. Ini dapatkan sama. Ini rumusnya berbeda ya, ada berbeda sedikit tadi tentang apa N-nya ini. Ini yang bawah otomatis, yang atas adalah masih belum otomatis N-nya. Ya, kalau ini N-nya sudah otomatis yang di bawah. Kita kasih keterangan di sini. N otomatis ya. Nah, sedangkan yang di atas N-nya manual. Oke. Ya. Silahkan nanti gunakan bagi yang anak-anak sekalian yang sedang belajar tentang korelasi dari
dua variabel ini. Ya, oke. Sampai di sini. Mohon kiranya Anda semua untuk bersedia subscribe.